Gimana tadi kita ya? Tadi sampai ngomong utilitarian, fungsi dari dogma itu tadi. Utilitarian itu. Fungsi dogma. Jika aku ngomong IQ agak gak enak ya. Apa maksudku IQ tinggi, IQ rendah membedakan kasta dan segala macam orang. Aku ngomong berdasarkan penelitian baik gitu. Gini, Iya, iya. kalau abstraksimu mampu menangkap agama, kamu akan keluar dogma itu dengan sendirinya dan akan memahami fungsi dari dogma. Kamu akan tumbuh lebih besar dari dogma tersebut. Jadi yang di atas ini, yang membutuhkan dogma ini, kalau dia benar-benar tumbuh dengan agama, dia akan tahu fungsi dogma itu dan enggak ada sebuah tempat tertentu memang dibutuhkan dogma itu, tidak perlu dihancurkan, tapi aku paham limitasiku di sini, dogmanya sampai sini, yos ini tak ambil, ini tidak, dan seterusnya. Dia punya, kan tidak berdiri sendiri agama, kan ada akal juga, ada variabel akal juga di situ. Akal, experience, dia membuat konstruksi pemahamannya, kemudian pensikapan terhadap agamanya juga seperti apa, juga berbeda. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dogma itu tidak 100% buruk, itu ada fungsinya juga. Kalau dogma menjadi masalah, adalah yang menggunakan dogma itu. Oke. Oke, jadi ini mungkin yang belum disadari oleh banyak orang bahwa tingkat keberagamaan ini kan beda-beda ya. Jadi ada yang tingkatnya sudah substansi, ada yang tingkatnya masih dogmatis. Nah, permasalahan terbesar itu biasanya ada di masalah di penganut yang masih dogmatis itu tadi gitu. Yes. Yang harus mengikuti dogma-dogma spesifik yang sebenarnya tidak mungkin sudah dipatahkan oleh sains atau sebenarnya tidak bagus untuk society gitu. Misalnya seperti yang tadi saya bilang, ada konsep kasta di Hindu, terus kemudian ada konsep anti homoseksualitas atau anti hermaprodit atau menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2 di Islam misalnya. Nah, Oke lah, aku udah bahas gue. Oke, lanjut. orang bahas. Iya. Jadi gini, ketika ada dua jenis agama tadi, agama substansi dan agama dogma, menjembataninya ini yang ternyata sangat susah kan. Konflik-konflik besar di bumi ini, misalnya antara Kristen sama Islam, atau dulu pernah Yahudi sama Kristen, terus sekarang yang ada di India Hindu sama Islam. Konflik-konflik itu terjadi karena mayoritas manusia masih ada di dogma itu tadi. Kita lihat akarnya ke bawah, boleh nggak aku? Iya, silakan. Kalau kita ngomong karena dogma itu, ini kan sistemik ya, itu ada akarnya juga kenapa orang kemudian pegangan sama dogma. Ini. Soal kasta dulu nih, nanti ada hubungannya sama ini soalnya. Kita kasta secara konsep memang mungkin nggak setuju ya. Tapi kalau kamu lihat di society, kasta itu tetap ada loh. Kalau ada seorang kaya nyumbang ke pesantren, Islam atau enggak tetap dicium tangannya. Kasta konsep kastanya sudah kabur gitu, yang dihormati atau yang orang kaya dan seterusnya. Saya nggak perlu ngomong Haritanu misalnya. Terus kadang ngomong. Tapi dicium tangannya di pesantren, itu kan seperti dia mencium tangan kiainya. Kan memang berarti ada stratifikasi di situ. Dan stratifikasi tidak bisa dihilangkan dari makhluk hidup di bumi. Itu berhubungan erat dengan serotonin itu. Berhubungan erat dengan tapi kan stratifikasi rigid dengan stratifikasi yang fleksibel kan beda lagi. Yes, itu titik yang berbeda ya. Tapi kita nggak ngomong kasta pasti salah. Kasta pada sebuah konsep yang dipaksakan oleh society yang tidak bisa dirubah, yang rigid, itu saya nggak setuju. Saya benar nggak setuju. Tapi kalau menghilangkan konsep kasta 100% nggak akan bisa, karena itu intrinsik di biologis manusia. Oke, terus nyambungnya, Neng Diki mau takon tentang apa? Malah lali aku. Jadi menjembatani, menjembatani. Mencoba sebanyak mungkin, kalaupun ini, kalau aku kan berpendapat bahwa agama ini sebenarnya nggak diperlukan, cuman ada mungkin di masa depan jenis-jenis agama baru yang harus diciptakan oleh manusia, atau mungkin bukan harus, mungkin perlu diciptakan untuk menjembatani orang-orang yang dogmatis ini agar supaya lebih ke substansi gitu. Gini, kalau tadi kita ngambil premis bahwa dogma dibutuhkan untuk yang memang bakat DNA-nya tidak memungkinkan cara itu untuk
greater good, berarti kan tetap ada nih. Tapi pada tempatnya nih. Masalahnya adalah siapa yang menggembala dalam tanda petik. Masalah siapa, apa namanya, kiainya. Kalau kiainya benar, dalam tanda petik lah, dia tidak akan memanfaatkan dogma itu untuk sebuah kepentingan tertentu, tapi memang untuk menumbuhkan mereka. Pada posisi itu oke. Ini jadi baliknya masalahnya bukan pada agamanya, masalahnya pada pemahaman pada orang terhadap agama itu sendiri yang tidak substansial. Yang kurang substansi. Karena kita juga ini juga lucu juga menurutku. Karena stratifikasi agama sekarang kan pada pengetahuan agama. Ahli fikih, mohon maaf ya, ahli fikih dianggap sebagai ahli agama. Aku nggak masalah dengan itu. Tapi kalau pemahamanku, kalau fikih dilihat sebagai hukum agama, dia lawyer dong.